Ini jadi berbeda ya, kalau zaman dulu banget kan orang itu masuk TV baru ngetop. Betul. Tapi sekarang orang itu ngetop dulu, viral dulu, Iya. baru diundang ke TV. Betul. Karena kan kita tahu bahwa di era pandemi ini kan semua iklan turun, Iya. ya kan, semua bisnis menurun. Jadi bagaimana kita tetap bisa profit dalam situasi yang seperti ini. Trans 7 itu kita aset digital kita itu adalah 92 juta subscriber yang setara dengan 57,5% dari user dari media sosial. Jadi kami gandeng waktu itu Raffi Ahmad bikin program baru stripping pagi dan At Halilintar. Oke. Memang mungkin waktu itu secara rating, secara penonton nggak begitu bagus. Ada peralihan yang bilang YouTube lebih dari TV gitu kan. Dan sekarang seperti ini. Gimana menurut Ibu Atik dari dunia pertelevisian yang sekarang, apakah ini masih efektif? Di dunia pertelevisian 30 tahun ya. Betul. Berarti Bu Atik udah merasakan bagaimana ketika dunia pertelevisian menjadi kayak wah TV segalanya. Terus ada peralihan yang bilang YouTube lebih dari TV gitu kan. Dan sekarang seperti ini. Gimana menurut Ibu Atik dari dunia pertelevisian yang sekarang, apakah ini masih efektif gitu? Apakah televisi masih menjadi media utama yang ditonton dan gimana nih dengan tantangan dunia digital? Oke. Kalau menurut saya digital itu adalah suatu keniscayaan juga, suatu yang nggak bisa dilawan. Itu adalah apalagi sekarang pandemik ini mendorong percepatan digital. Yang kemarin kita udah industri 4.0, dengan adanya pandemik itu didorong dengan lebih keras. Kita manusia itu, orang-orang di seluruh dunia, kita dipaksa, bukan lagi didorong lagi, dipaksa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi karena tadi kita ada pembatasan fisik kan, gitu. Sehingga kita ke dokter, yang dulu kita langsung ke dokter, kita pakai aplikasi. Belanja kita online, ya kan, segalanya kita, bahkan Mbak Mary pun sekarang mungkin kalau kasih kelas lewat online juga. Nah betul. Itu kita dipaksa untuk menggunakan itu. Jadi menurut saya perkembangan digital itu adalah sebuah keniscayaan yang nggak mungkin kita pungkiri. Tetapi tentunya perlu proses. Sekarang bagaimana TV? TV sampai saat ini Mbak, penetrasinya masih paling tinggi. Oke. Kenapa? Karena tadi kita udah punya pemancar kita udah bisa menjangkau 97% coverage di Indonesia. Itu yang menjadikan kenapa TV masih menjadi media utama bagi pengiklan dan juga penonton di seluruh Indonesia. Karena tiap negara berbeda-beda kan Mbak, tergantung dari kecepatannya dalam penerapan internet di negara tersebut. Nah kebetulan di Indonesia saat ini TV menjadi media utama. Ya, tetapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa adanya millennials, zillennials, dan bahkan sekarang Gen Alpha, ya, di mana mereka sudah sangat berbeda dalam mengkonsumsi media. Mereka sekarang pada saat menonton TV, dari data-data yang ada, dari survei yang ada, menunjukkan bahwa mereka punya behavior baru yang namanya dual screen. Di mana pada saat mereka menonton, mereka memegang smartphone. Nah, seperti itu. Jadi kami pun di TV juga, khususnya di Transmedia, kami sangat fokus dalam mengembangkan media-media digital kita yang baru. Walaupun TV masih menjadi media utama. Dalam hal advertising expenditure pun, dari media kita juga masih yang paling tinggi adalah didapat dari televisi. Tetapi tentunya kita nggak bisa mengabaikan itu Mbak. Secara teknologi kita juga harus memperbaiki. Satu kita sekarang ada namanya interaktif TV. Bagaimana kami bekerja sama dengan media digital kami untuk bisa, sekarang kalau nonton Trans TV bisa ada QR code tuh. Bisa kita bisa pakai QR code. Nah nanti masuk ke landing page-nya di detik. Bahkan kalau kita bekerja sama klien, bisa masuk ke landing page-nya klien. Gitu. Jadi dari teknologi kita juga mengimprove. Nah kami pun mengembangkan media sosial kami. Kayak Trans 7 itu kita aset digital kita itu adalah 92 juta subscriber yang setara dengan 57,5% dari user dari media sosial. Jadi kami juga sangat serius baik dari Trans 7 pun maupun Transmedia menghadapi era digital ini, menyambut era digital ini. Nah itu dari teknologi. Nah sekarang bagaimana dari konten? Kita melihat bahwa
YouTube tuh juga sekarang tenar sekali. Yeah. Makanya apa yang dilakukan tadi Mbak, adaptasi. Kami menggunakan, kalau Mbak Mary lihat sekarang, bahwa kita banyak sekali mengambil artis-artis yang sangat ngetop di YouTube. Yeah. Ya kan, Mbak Im Wong. Yeah. Kalau Raffi Ahmad udah dari dulu kan. Yeah. Kemudian ada Andre. Jadi artis-artis yang bukan hanya ngetop di TV tapi punya basis di YouTube yang besar, itu kita ambil. Bahkan kita juga mengadaptasi konten-konten mereka yang di YouTube untuk dijadikan konten TV. Nah itu tadi Mbak. Jadi di skala bidang tuh tadi yang namanya adaptasi itu adalah number one lah, nomor satu yang harus dikedepankan. Kenapa? Karena kita terus, kita nih tiap hari yang ada berubah. Jadi bagaimana adaptasi itu kita lakukan untuk bisa survive bahkan memenangkan kompetisi ini. Gitu sih. Jadi menurut saya kalau dibilang bahwa kita mungkin diprediksi dalam 5-10 tahun ke depan nanti TV dan digital itu menjadi media utama di Indonesia. Gitu. Jadi karena di Amerika juga walaupun digital udah lama juga, TV kan juga masih hidup. Betul. Cuman tadi nanti mungkin lebih segmented, lebih apa. Nanti kita lihat lagi perkembangannya ke depan apa. Tapi menarik sih yang tadi Bu Atik bilang bahwa seringkali ya ketika ada sesuatu yang baru, kita cenderung untuk mereject dan melihat itu wah ini bahaya nih, ancaman gitu. It's a competition gitu, sebuah ancaman. Padahal kalau kita mengembrace, kita welcome, kita merangkul, itu bukan ancaman, sebenarnya itu suatu hal yang baru untuk memperbesar kan, bahkan enrich our content. Betul. Yang kayak tadi Bu Atik bilang bahwa sekarang karena dual screen jadi tetap nonton TV tapi interaksinya lewat gadget. Ya kan, ada QR code, ya kan, terus tadi juga ada banyak hal yang bisa disinergikan ya. Sekarang kan banyak nih, kita lagi mau buat program-program dengan teman-teman yang influencer yang di YouTube-nya kuat gitu. Kita adaptasi, kita buat gitu. Jadi kita nggak mau ada permisahan antara ini YouTube, ini TV. Kenapa kita nggak justru menggandeng mereka untuk juga bisa membuat TV kita tidak ketinggalan zaman. Kayak waktu contohnya 2 tahun yang lalu kita melihat TV 7 tuh, Trans 7 tuh udah sangat kayak TV tua gitu loh. Ini ngeliat TV tua. Apa yang kami lakukan? Kami gandeng waktu itu Raffi Ahmad bikin program baru stripping pagi dan At Halilintar. Memang mungkin waktu itu secara rating, secara penonton nggak begitu bagus, tapi membuat image Trans 7 secara keseluruhan menjadi mudah kembali, lebih mudah ya, refresh. Dan ditonton oleh tadi milenial, zilenial itu sih. Jadi beberapa strategi kita jalankan secara bersamaan di beberapa bidang sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Ini jadi berbeda ya. Kalau zaman dulu banget kan orang itu masuk TV baru ngetop. Betul. Tapi sekarang orang itu ngetop dulu, viral dulu, baru diundang ke TV. Betul. Jadi gimana nih? Jadi kalau orang yang pengen ngetop harusnya berarti maksudnya bagaimana Bu Atik bisa melihat perubahan ini? Kalau menurut saya sih ada 2 ya. Pertama memang orang yang mengambil jalur karirnya memang di TV ya, dari yang dulu-dulu. Mereka udah di TV, akhirnya mereka bikin YouTube dan mereka juga menghasilkan subscriber yang luar biasa. Tetapi ada juga, kalau dulu kan orang ibaratnya kalau boleh dikatakan panggungnya kecil ya, cuman TV ya. Jadi kesempatan orang pun kan untuk diketahui bahwa dia berbakat itu kan sulit ya. Tetapi kalau dan barrier of entry-nya juga susah banget untuk masuk ke sana kan. Kan kadang-kadang dia juga pas lagi casting dia gugup, akhirnya dia nggak lulus. Tapi kalau misalnya dia di YouTube sekarang dengan adanya platform yang banyak yang juga memungkinkan orang ibaratnya punya panggung sendiri, dia bisa bikin YouTube. Pertama mungkin dia masih gugup, lama-lama dia latihan, akhirnya dia bagus ya. Ataupun di dalam perjalanannya dia menemukan suatu identity atau kreatif yang bisa membuat dirinya itu unik dan akhirnya disukain orang. Nah akhirnya mungkin juga TV melihat atau bahkan dia juga bisa udah hidup sendiri dengan penghasilan dia dari YouTube. Jadi menurut saya dengan adanya internet, digital, sebetulnya kesempatan orang untuk berkembang dalam bidang apapun itu sangat luas gitu. Jadi bagaimana tadi kita harus memanfaatkan si digital makanya buat teman-teman yang mungkin baru fresh grade atau baru yang first job. Jadi jangan melimitasi diri. Explore aja kemampuan kamu dimanapun kamu berada sampai suatu hari
kamu menemukan apa sih jalur saya. Kadang kan ada orang beruntung ya Mbak Mary ya, dari awal kita udah yakin, oke, saya mau mengambil jalur ini dan kita konsisten, kemudian kita sukses. Tapi juga ada kita ada orang juga yang saking mempunyai talent yang banyak, lebih dari satu, mungkin dia bingung nih, mau yang ini, mau yang ini, yang mau ini. Nah, saat ini mungkin waktunya adalah untuk teman-teman yang baru untuk mengeksplor kapasitasnya lebih lebar lagi untuk mengetahui sebetulnya jalur saya yang paling tepat di mana sih. Itu juga mungkin bisa dilakukan juga sih. Betul, setuju. Dan ini persis seperti yang tadi Bu Atik bilang di awal, lagi-lagi pilihan. Betul. Ya kan, sekarang dunia memberikan kita begitu banyak kesempatan, ada banyak jalan menuju Roma. Ya kan, tapi lagi-lagi ya kamu mau milih yang mana? Betul. Pilihlah yang benar, konsekuensi, komitmen, tekuni. Dan ya udah jalankan aja. Jadi mau mulai dari TV dulu kah, mau mulai dari YouTube dulu kah, ya kan, mau mulai dari manapun juga, Instagram kah gitu kan. Yang penting dipilih, diyakini, dijalani dengan sungguh-sungguh. Ya, oke. Bu Atik juga tahun 2020 ini menerima banyak penghargaan. Salah satu penghargaannya juga The Industry Marketing Special Mention 2020 dari Marketers of the Year 2020 ya. Ini penghargaan yang diberikan karena Ibu Atik juga banyak sekali memberikan inovasi di saat pandemi, khususnya di dunia pertelevisian. Inovasi apa nih yang dibuat di saat pandemi ini? Tentunya waktu itu kan salah satunya kita dalam pandemi ini gimana sih kita, perusahaan kita juga masih bisa survive ya, bahkan berhasil menghadapi ini, karena ini kan suatu yang mengejutkan. Jadi waktu itu tentunya kami melakukan cost leadership. Tapi tentunya cost leadership itu bagaimana juga bukan hanya semata-mata cost leadership, tapi juga diimbangi dengan kreativitas untuk supaya tetap menghasilkan produk-produk yang baik. Ya kan? Jadi karena kan kita tahu bahwa di era pandemi ini kan semua iklan turun, ya kan, semua bisnis menurun. Jadi bagaimana kita tetap bisa profit dalam situasi yang seperti ini. Jadi kalau kita cost leadership saja, melakukan cost leadership tanpa creativity, yang ada kita cuman menurunkan kualitas. Nah, di sini dibutuhkan bagaimana kita memilih program, membeli program yang cocok. Tentunya pada saat pandemi itu terjadi perubahan behavior audience yang luar biasa, yang tadinya tiba-tiba ada penonton anak-anak yang besar, tiba-tiba ada penonton laki-laki yang besar masuk di situ. Pola orang mengkonsumsi juga, media juga berubah. Nah, di situ bagaimana kita kreatif untuk bisa memenangkan kompetisi ini dengan tadi melakukan juga cost leadership supaya kita pada ujungnya tetap profit. Itu sih kan. Berarti pandemi ini pun di dunia pertelevisian tetap sangat berdampak ya. Sangat. Kami melakukan waktu itu juga, kita membuat program-program yang bahkan karena pandemi itu juga kita kan kebetulan YouTube kita besar ya, Facebook kita juga besar. Tapi sekarang dimulai di tahun ini kita juga membuat program-program yang tidak ditayangkan di TV, tapi hanya ditayangkan di sosial media. Gitu. Itu juga merupakan terobosan karena juga kita juga kemarin Mbak Mary juga ikut di dalamnya acara yang juga, buat wanita, inspirasi untuk wanita. Nah, itu juga salah satunya akhirnya kita dipilih oleh YouTube untuk menjadi host dalam acara tersebut. Nah, itu juga karena kita sangat serius Mbak mengembangkan social media kita dan membuat program-program yang hanya tayang di sosial media. Eksklusif berarti. Betul. Ya. Jadi harus pintar-pintar nih mencari tahu strateginya seperti apa dan harus test and measure ya. Jadi harus dites, diukur, kita lihat lagi, evaluasi lagi apakah strategi ini bisa dijalankan lagi atau enggak. Ya, kita juga harus lihat juga kita juga harus jadi trendsetter sih Mbak, harus jadi inovator juga, gimana kalau bisa jangan TV lain belum jalanin, kita udah jalanin duluan gitu, supaya kita mendapat perhatian yang lebih kan dari audiens. Iya, emang DNA-nya Bu Atik nih DNA ini ya, love challenge ya. Suka tantangan dan always challenge yourself. Kalau dari kecil sampai kuliah, saya banyak main sih Mbak. Masa sih? Saya takut kalau menjadi ambisius, akhirnya saya kecewa. Dan akhirnya saya
menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,